Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Saya berdoa buat kita semua. Saya berharap agar ayyakuna ruwaduhu wa ashabuhu minal mukhlisina lillah. Saya berharap, saya berdoa semoga para pengurus, para jamaah di sini termasuk orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitannya tentang bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah kita semua sudah berada di malam yang ketiga dari bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshir idza jaa Ramadan yubashshiru ashabahu. Rasulullah SAW apabila datang menjelang bulan Ramadan, beliau memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira kepada kepada para sahabatnya. Faqal beliau bersabda, ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu fi yaumihi fi ayyamihi siyamuhu. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan kabar kepada sahabatnya, ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memfardukan pada siang harinya untuk kita berpuasa. Wa kana awwalul lailatin fi Ramadan, adalah pada awal malam pertama di bulan Ramadan itu jemaah sekalian, sejak awal itu apa? Futihat abwabul jannah falam yughlaq babu. Pada awal bulan Ramadan itu jemaah sekalian dibukakan pintu-pintu surga, tidak ditutup satu pintu pun. Dan juga apa? Wa ughliqat babal jahim, abwabal jahim, walam yuftah ahadun, walam yuftah babun. Jadi jemaah sekalian, dan juga apa? Ditutup pintu-pintu neraka, pintu-pintu neraka jahim, dan tidak dibuka satu pun. Wasubati sayatin wa baratul jin, dan juga apa? Setan-setan itu jemaah sekalian dan jin-jin yang membangkang itu dibelenggu, dirantai. Wa yunadi munadin, dan malaikat seorang penyeru menyeru, ya bagiyal khair aqbil. Wahai para pencari kebaikan, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, mari kemari, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan berlomba-lomba untuk beramal yang saleh. Kemudian juga malaikat menyeru, wa ya bagiya syarr, wahai orang yang masih bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan, orang mencari kemaksiatan, mencari keburukan, pada menuntut keburukan, aqsir, coba berhenti di bulan Ramadan ini, berhenti. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, walillahi uttaqa'u minan nar, wa dzalika kulilatin, dan bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Dan itu jemaah sekalian setiap malam pada bulan-bulan Ramadan seperti ini, pada malam-malam Ramadan, setiap malam. Itu sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Jadi jemaah sekalian, coba kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan bisyarah kepada sahabatnya agar kita betul-betul berlomba dalam bulan Ramadan ini.
Dibuka pintu surga lebar-lebar, tidak ada satu pun ditutup. Ditutup pintu neraka, tidak ada satu pun dibuka. Setan-setan itu, setan-setan dan jin yang membangkang itu dibelenggu, dirantai semuanya. Mungkin kita bertanya, kenapa masih ada orang melakukan maksiatan, dosa dan kemaksiatan pada bulan Ramadan? Padahal setan sudah dibelenggu, sudah dirantai. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya dalam juz yang kelima, halaman 149 kalau anda tidak hilaf. Di situ dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi sulfidatis syayatin itu maksudnya dibelenggu itu setan itu artinya sulsilah, artinya dirantai dia. Jadi dia itu tidak bebas lagi mengganggu atau menggoda manusia sebagaimana bebasnya dia melakukan godaan dengan sebagai dalil Ramadan. Antum bisa bayangkan kalau orang dikasih rantai sampai dikasih belenggu itu, jadi dikasih kiri kanan atau kakinya, jadi agak sulit dia. Tidak terlalu bebas sebebas dia di luar bulan Ramadan. Itulah maknanya sufidatis syayatin, artinya dirantai dia, tidak terlalu bebas sebagai dia bebas mengganggu, menggoda, menggelincirkan manusia di luar dari bulan Ramadan. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, kaitan dengan itu jemaah sekalian, kaitan dengan bulan Ramadan ini yang dimana kita difatwa dalam bulan ini pada siang harinya kita berpuasa itu, subhanallah jemaah sekalian, bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi jemaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af ila sab'imi'ati dhifn ila dha'afin katsira." Semua amal Adam ini akan dilipat gandakan amalnya itu sampai 700 kali lipat, bahkan sampai ke lipat yang tidak terhingga. Apa? Kecuali saum, katanya Allah Subhanahu wa taala dikusi. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu untuk diriku. Aku yang akan membalasnya. Karena apa jemaah sekalian? Puasa ini betul-betul di sini bisa terjaga keikhlasan kita. Orang bisa berpura-pura tidak makan dan minum, tapi siapa tahu di rumahnya dia makan dan minum atau macam banyak sekali. Tapi puasa ini betul-betul terjaga keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tiga lafaz hadis yang hampir sama lafaznya jemaah sekalian. Yaitu apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Wa man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan yang terakhir, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan semata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jadi ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih, seperti insyaallah kita akan semata lagi, imanan wahtisaban, karena dasar iman dia kepada Allah dan semata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan nanti pada 10 hari terakhir Ramadan, mudah-mudahan kita sampai pada 10 hari terakhir atau kita dapat Lailatul Qadar. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, menegakkan malam Lailatul Qadar dengan iman, karena dasar iman dan mengharapkan semata-mata pahala dari Allah, ganjaran dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang terlalu. Bagaimana kita tidak bergembira jemaah sekalian? Ya bagiyal khair, aqbilu, wahai para pencari kebaikan, para pencari pahala dan kebaikan, kemari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita saling ingatkan, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kemudian tadi kaitan dengan hadis tadi jemaah sekalian, bayangkan jemaah sekalian keutamaan orang berpuasa. Di samping hanya Allah sendiri akan membalasnya, itu bagian Allah. Kemudian apa? Sampai Nabi bersumpah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat, demi Allah yang diri Muhammad, jiwa Muhammad berada dalam tangannya. La khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihimil. Bau mulut orang yang berpuasa itu jemaah sekalian lebih wangi di sisi Allah kelak di hari kiamat, lebih wangi daripada bau harum misk, minyak wangi kasturi, minyak wangi yang paling harum di dunia ini jemaah sekalian. Ya, mungkin kita ngerasa nggak enak ada keluar dari karena rongga mulut kita atau lambung kita kosong, karena itu keluar gas dari mulut kita sehingga keluar bau tidak enak bagi manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada minyak wangi kasturi, minyak yang paling harum di dunia jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita berbahagia. Juga di situ Rasulullah SAW memberikan bisyarat pada kita, walis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang dengannya dia bergembira. Yang pertama,
Idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka puasanya, dia bergembira, dia bersenang, berbahagia dengan dia bisa berbuka puasa lagi. Dia kembali menikmati makanan yang halal dan thayyibah dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan oleh orang tua kita atau ibu bagi anak-anak oleh ayah dan ibunya di rumah ayah. Dan ibu-ibu sekalian, berbahagialah bagi ibu-ibu yang ada di belakang. Janganlah merasa ada haraj ya, merasa tidak enak atau merasa sesuatu, karena ibu-ibu sekalian hakikatnya banyak sekali memborong pahalanya. Pahala kami yang berpuasa, suaminya, anak-anaknya, saudaranya dia siapkan makan itu, dia dapatkan pahala sebanyak orang yang diberi makan itu. Man fattara sha'iman falahu mislu ajri shaimi. Jadi barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan dapatkan pahala yang sama dengan orang berpuasa itu, tanpa memberi pahala orang berpuasa. Maka berbagai ibu-ibu sekalian, Allah takdirkan ibu-ibu bisa menyiapkan makanan untuk kami untuk makan ini. Jadi subhanallah, begitulah kebahagiaan, kegembiraan bagi ibu-ibu sekalian. Itu kena itu hadis itu pada ibu-ibu semua. Man fattara sha'iman falahu mislu ajri as-shaimi. Barang siapa orang yang makan orang berpuasa, memberi futur, memberikan makan orang berpuasa, maka dia akan pahala yang sama dengan pahala orang berpuasa itu, tanpa memberi pahala orang berpuasa itu sendiri. Baik jamaah sekalian, kemudian apa terakhir tadi? Barang siapa kemudian apa? Dia bergembira tatkala berbuka, kemudian fariha inda liqa'ihi idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Tatkala dia nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira dengan puasanya karena dia melihat bagaimana besarnya pahala puasa yang Allah berikan kepada dia. Jadi jemaah sekalian, kita bergembira, kita berbahagia. Allah takdir kita masih hidup pada tahun ini, pada kita dapatkan bulan Ramadan, pada jika kita bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan gembira, kabar gembira tadi, maka kita berlomba-lomba di dalam kebaikan ini jemaah sekalian. Demikian mungkin beberapa wasiat atau nasihat dari Rasulullah SAW atau hadis-hadis SAW bisa sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri, terutama buat jemaah sekalian. Baiklah kita jemaah sekalian, kita berlomba-lomba. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita, siyam kita, qiyam kita, dan amal-amal kita yang soleh yang lainnya. Taib, naktafi bihadza wa nahtatim wa akhtatim bukharadati hadhihi bi ad-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.